Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok Ba akan menjelaskan tentang materi bab 3, yaitu menghindari perkelahian antar pelajar, minuman keras, dan narkoba, yang beranggotakan menghindari perkelahian antar pelajar. 1. Pelajar Islam. Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Artinya, merupakan agama yang penuh dengan kasih sayang, agama yang memiliki tatanan terbaik sepanjang masa, membuat kedamaian dan ketentraman. Pelajar Islam harus menjalankan tata aturan yang Islam ajarkan. Contohnya seperti menghindari perkelahian antar pelajar. 2. Definisi perkelahi dan tawuran antar pelajar. Tawuran pelajar merupakan suatu perkelahian atau tindakan kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok atau suatu rumpun pelajar. Perkelahian antar pelajar terjadi akibat lemahnya iman, sikap egois, mudah marah, dan kurangnya pengetahuan. Dampak dari adanya tawuran atau perkelahian antar pelajar adalah adanya orang yang luka, cedera, bahkan wafat, serta rusaknya sarana dan fasilitas umum. Perkelahian pelajar dapat dibagi menjadi dua jenis, sebagai berikut: delinkuensi situasional, delinkuensi sistematik. Ketiga, penanganan pelajar yang menyimpang. 1. Kepercayaan. Pelajar harus memiliki kepercayaan kepada pihak-pihak yang mau membantunya. Kedua, mengutamakan persepsi pelajar. Pelajar akan memandang persoalan dari sudut pandangnya sendiri. Ketiga, mengerti dan menghayati perasaan pelajaran. Orang dewasa harus lebih berempati kepada pelajar serta memberi ruang untuk mengungkapkan perasaan. 4. Hubungan keluarga yang harmonis. Keluarga sangat berpengaruh bagi sikap dan perilaku anak. 5. Kejujuran. Mengatakan hal yang benar itu benar dan yang salah itu salah, sehingga terjalin sikap saling percaya. 6. Memberi wadah organisasi bagi pelajar. Para pelajar membutuhkan wadah untuk lembaga bagi mereka untuk menyalurkan aktivitas, melatih kepemimpinan, dan saling menghargai. B. Yaitu menghindari minuman keras. 1. Pengertian khamar. Minuman keras atau khamar adalah segala jenis minuman memabukkan yang dapat menghilangkan akal, pikiran, dan kesadaran. Berlandaskan pengertian tersebut, segala jenis narkoba termasuk makna dari khamar. Rasulullah SAW bersabda, "Setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah diharamkan." Hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Kerugian akibat khamar antara lain seperti menjadi sumber penyakit, merusak saraf dan mental, bersifat racun atau meracuni, merusak liver, merusak akhlak, dan sumber segala kerusakan. 2. Surah Al-Maidah ayat 90-91 dan terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal aslamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisiri wa yasuddukum an dzikrillahi wa anis sholati fahal antum muntahun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Quran Surah Al-Ma'idah Surah ke-5 ayat 90. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Maka tidakkah kamu mau berhenti? Quran Surah Al-Ma'idah Surah ke-5 ayat 91. C. Menghindari narkoba. 1. Narkoba ditinjau dari ajaran Islam. Istilah narkoba di dalam Al-Quran memang tidak ditemukan padananya. Meskipun begitu, tidak berarti Islam tidak menjelaskannya.
Istilah ini harus didekati melalui kias, yakni satu masalah yang belum ada nasnya, dicarikan padanan dengan masalah yang sudah ada nasnya, disebabkan persamaan ilat atau sebab, landasan, dan motivasi hukum. Begitu juga jenis-jenis obatan psikotropika dan narkotika. Meski tidak mengandung alkohol, ia tetap haram digunakan. 2. Hukum di Indonesia tentang narkoba. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis, bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Zat adiktif adalah obat serta bahan-bahan aktif yang apabila dikonsumsi oleh organisme hidup, maka dapat menyebabkan kerja biologi serta menimbulkan ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan dan berefek ingin menggunakannya secara terus-menerus. 3. Penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba meliputi beberapa taraf, yaitu coba-coba, hiburan, penggunaan secara teratur, sampai taraf ketergantungan. Skala mencoba narkoba menimbulkan keinginan untuk mencoba lagi sampai ketagihan dan menderita ketergantungan. Untuk itu, harus berani menyatakan tidak, jauhi, dan hindari. Umumnya, baru muncul keinginan menjauhi, tetapi sudah terlambat. Seperti dicengkram sesuatu yang tidak bisa dilepaskan lagi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.